Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Putri dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ancaman apa aja sih? Yang akan saya bahas pertama itu ada ancaman integrasi nasional terhadap bidang ideologi. Nah, sebelum itu kita harus tahu ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Contohnya, misalnya ancaman dari ideologi komunis, Marxisme, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik adalah ancaman berupa setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contohnya, itu pertama ada politik SARA, yang kedua itu ada politik uang, yang ketiga itu ada politik oligarki. Selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi itu apa sih? Yaitu ancaman setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Contohnya apa? Pertama ada inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, sistem ekonomi yang tidak jelas, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu ada ancaman di bidang sosial. Ancaman di bidang sosial adalah ancaman yang berasal dari masyarakat di mana sekelompok orang membentuk sistem semi tertutup atau terbuka di mana sebagian besar berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Contohnya, kemiskinan yang absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, keterbelakangan, kekerasan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada ancaman di bidang budaya. Ancaman di bidang budaya merupakan setiap usaha untuk mengembangkan budaya-budaya yang menyimpang serta diwariskan ke para penerus generasi sehingga mengalami penyimpangan kebudayaan baik dari segi adat istiadat, bahasa, kebiasaan, pakaian, bangunan, dan lain-lainnya. Contohnya, munculnya gaya hidup konsumtif. Yang selanjutnya itu adanya sikap individualisme, lunturnya gotong royong, dan sebagainya. Terakhir, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Maksud dari ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu apa sih? Yaitu ancaman yang membahayakan keamanan dari suatu negara itu sendiri. Misalnya kayak separatisme, terorisme, spionase, terus ada agresi militer, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah membahas tentang ancaman-ancamannya. Sekarang saya akan membahas tentang cara pencegahan dari ancaman-ancaman itu. Yang pertama itu cara mengatasi ancaman di bidang ideologi. Pertama, pemberantasan gerakan separatisme. Yang kedua, peningkatan rasa nasionalisme atau patriotisme. Yang ketiga, pembekalan mental spiritual, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada bidang politik, yaitu dengan apa sih? Dengan mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik seperti DPR, DPD, MPR. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang keempat, itu ada memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang selanjutnya, itu ada di bidang politik. Yang pertama, itu memberikan lowongan dan lapangan pekerjaan ke warga negara dan masyarakat yang tidak bekerja atau pengangguran. Yang kedua, membuat produk sendiri yang lebih berkualitas dan lebih baik daripada produk asing. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang layak untuk generasi penerus bangsa. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu.
Ya, di bidang sosial dan budaya, yang pertama, berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Yang kedua, melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia dengan Pancasila. Yang ketiga, memelihara dan menjaga keselarasan fundamental, yaitu hubungan dengan Tuhan, manusia, lingkungan, dan lainnya. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan perkembangan tradisi, pendidikan, kepemimpinan. Itu ada di bidang keamanan. Yang pertama, itu dengan adanya Kamrata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati walaupun berbeda baik dari segi ras, suku, agama, dan etnis. Yang ketiga, bertekad kuat buat menjaga keutuhan negara Indonesia. Dan penjelasan dari saya mengenai ancaman-ancaman dan cara mengatasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.